dari mana datangnya makanan yang Anda konsumsi tersebut. Dapatnya dengan cara apa, ya? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya berharap teman-teman sudah mulai mendapatkan perkembangan ya terkait dengan kesehatannya. Apabila sudah sering praktek apa saja yang sering saya sampaikan terkait bagaimana cara mengatasi MAH, GERD, luka lambung maupun gejala-gejala yang muncul karena asam lambung yang naik. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa saya akan share terkait dengan sebenarnya bagaimana sih rekomendasi pola makan yang bagus ya. Bukan fix harus seperti itu, tapi ini hanya rekomendasi saja. Dan saya pikir ini sangat bagus banget untuk membantu Anda segera mengatasi permasalahan asam lambung yang mungkin ya selama ini sering kambuh dan kambuh. Apa saja sebenarnya gitu ya pola makan yang bagus tersebut. Ada 4 hal atau 4 faktor yang perlu Anda perhatikan dalam pola makan ini gitu ya. Yang pertama itu adalah yang pasti tentu jam makannya atau waktu makannya ya. Kalau teman-teman sudah sering lihat video saya, teman-teman juga bisa cek juga di SMID Solution garis miring resep terus strip sehat. Di situ sudah saya cantumkan bagaimana rekomendasi pola makan yang bagus ya. Kalau saya sarankan lebih baik teman-teman atau Anda melakukan pola makan kalau pagi usahakan makan dengan porsi yang sedang saja, kecil sudah cukup lah ya. Yang pertama tentu yang harus dikonsumsi adalah buah-buah yang memang tidak mengundang atau tidak memicu asam lambung untuk kembali naik dan naik. Seperti apa? Seperti apel merah, kemudian pisang, melon, kemudian pepaya. Buah-buah tersebut cukup bagus ya, karena memang sifatnya tidak terlalu keras, tidak kecut, tidak masam, dan untuk kebutuhan energi kita itu sebenarnya sudah cukup di cover dengan buah tersebut. Namun kalau teman-teman belum terbiasa makan buah tersebut, bisa makan dalam porsi yang kecil saja. Tapi ingat, harus juga menjaga apa yang dimakan ya. Jadi jam makan paling bagus direkomendasikan adalah jam pagi ya. Kalau misalkan teman-teman mengkonsumsi herbal misalkan madu itu bagus sebelum makan, 1 jam sebelum makan itu bagus banget. Kemudian jam 9 ya. Paling tidak jam 9 pagi kalau mau sarapan gitu ya. Kemudian kalau siang usahakan makan antara rentang jam 12 sampai jam 2 siang ya, antara rentang itu. Dan kalau sore atau kalau malam ya, waktu makannya waktu paling baik adalah 3 jam sebelum Anda tidur malam. Kalau Anda tidur malam jam 9 malam, maka jam 6 itu harusnya Anda sudah selesai makan. Kenapa? Karena proses pencernaan makanan yang kita makan, apalagi kalau sifatnya makanannya daging ya, terutama kalau teman-teman yang mungkin nggak bisa ngontrol untuk makan daging gitu ya, itu proses pencernaan di dalam lambung kita akan cukup lama ya. Maka idealnya 3 jam sebelum tidur agar ketika nanti Anda tidur ya, asam lambung juga bisa beristirahat. Jadi ketika Anda tidur asam lambung nggak bekerja gitu ya. Karena itu nanti yang akan memicu ketika pagi asam lambung untuk kembali naik dan naik ya. Yang kedua ya, setelah waktu makannya, yang kedua adalah bagaimana cara makannya ya. Jadi nggak sesederhana yang mungkin sudah kita lakukan selama ini ya teman-teman. Cara makan ini sebenarnya sangat kompleks banget ya. Karena apa? Karena cara makan ini seringkali tidak diperhatikan ya. Karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya cepat gitu ya. Dan mungkin karena kita punya waktu makan yang tidak terlalu lama juga, entah ada kesibukan, ada kerja atau pas waktu istirahat gitu ya, atau mungkin ada hal yang lain yang mengganggu, maka kadangkala kita makan terlalu cepat ya. Maka cara makan yang paling bagus adalah yang pertama tentu harus berdoa dulu ya. Kemudian silakan makanan tersebut dikunyah minimal 30 kali di dalam mulut ini ya. Kenapa? Apa fungsinya? Kenapa harus mengunyah hingga 30 kali gitu ya? Fungsi yang paling utama adalah untuk mencerna makanan agar lebih halus lagi dan tidak meningkatkan ya kerja atau kinerja dari asam lambung untuk mengolah makanan tersebut yang nantinya akan dilempar dalam tanda kutip nih ya ke usus yang nanti akan diserap sari-sarinya, gizinya oleh usus tersebut. Bisa Anda bayangkan ketika Anda makan, misalkan makan daging gitu ya,
belum benar-benar dikunyah dengan bagus, masih alot gitu ya. Kemudian Anda telan, maka daging itu hanya akan bisa diserap gizinya oleh usus halus jika dia benar-benar tercerna dengan lembut, ya. Nah, siapa yang akan mencernanya kalau masih utuh sudah kita telan? Asam lambung. Maka fungsinya mengunyah 30 kali adalah meringankan kerja dari asam lambung, ya. Maka ketika kita melakukan proses itu asam lambung akan bekerja dengan normal, ya. Dia tidak berproduksi lebih banyak untuk mencerna makanan, dia tidak juga bekerja keras lah, ibarat kata seperti itu, ya. Nah, setelah 30 kali dikunyah gitu ya. Kemudian yang paling penting juga, kalau mungkin teman-teman nggak bisa menghitung gitu ya, aduh 30 kali gimana mas gitu ya, masa tak hitung 1, 2, 3 gitu ya. Cara paling sederhana adalah kalau tidak mau menghitung, misalkan Anda makan gitu ya dengan porsi yang sewajarnya, paling tidak waktu makannya atau durasi makan Anda itu paling tidak minimal adalah 15 menit, ya. Mungkin agak lama, iya, karena memang kita ngunyahnya agak lama juga gitu ya, karena memang kita baru memproses makanan untuk meringankan kinerja dari asam lambung tersebut, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu jadwal makan, kemudian bagaimana cara makannya, yang ketiga ini cukup penting ya, karena banyak orang yang mungkin tidak bisa ya, dalam tanda kutip mengabaikan hal ini. Maksudnya bukan mengabaikan ya, untuk meninggalkan hal ini gitu ya, karena udah jadi kebiasaan. Apa itu? Apa yang dikonsumsi. Teman-teman harusnya sudah mulai paham bahwasannya kalau punya gejala asam lambung yang sering naik, tentu harus memperhatikan apa yang dikonsumsi. Kafein, alkohol, daging, lemak yang jenuh tinggi, terus kemudian sesuatu yang asam, kecut, pedas itu harus dikurangin, dihindarin kalau bisa gitu ya. Maka idealnya dari waktu makan tadi, kemudian bagaimana cara makannya, maka makanan yang Anda konsumsi adalah makanan yang harusnya sifatnya tidak terlalu berat, yang ringan-ringan saja. Sayur hijau bagus, kemudian kalau tempe, kemudian kalau pakai gorengan, teman-teman bisa cek di video saya yang ini ya. Pakai gorengan sebenarnya boleh-boleh saja. Apa sih yang sebenarnya nggak boleh jadi gorengan, ada di video ini ya. Kalau misalkan itu yang sering teman-teman makan gitu ya, nasi, sayur sama ada lauknya sebagian gitu ya, entah ikan, entah gorengan, apapun itu ada di sini videonya ya. Nanti teman-teman bisa cek. Kemudian yang selanjutnya, setelah apa yang dikonsumsi kita atau yang dimakan kita perhatikan, yang keempat ini yang paling penting dan saya pikir jarang banget diperhatikan ya. Apa itu? Yaitu ya, dari mana datangnya makanan yang Anda konsumsi tersebut, dapatnya dengan cara apa ya. Ini hal yang mungkin dalam tanda kutip saya bilang agak anti mainstream ya teman-teman, tapi saya berharap ini bisa menjadi sebuah review bagi teman-teman semuanya. Jangan-jangan ya kita sakit, kondisi pencernaan kita nggak bagus, asam lambung sering naik, kita mengalami gejala-gejala mah, GERD, dada sesek, panas, kepala pusing, keliengan, leher pegal dan yang lainnya. Itu dikarenakan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita asalnya ini tidak jelas ya. Mungkin cara kita mendapatkan materi atau uang untuk membeli makanan yang kita masukkan ke dalam perut, dalam mulut kita ini, itu arahnya dari sesuatu yang mungkin tidak halal gitu ya, mohon maaf. Kemudian mungkin kurang berkah juga. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan juga, karena saya sebagai muslim dan teman-teman juga mungkin dari agama yang lainnya juga pasti sudah sangat paham hal tersebut. Cuman permasalahannya adalah kadang kita terlalu naif dan mengabaikan permasalahan tersebut. Kenapa? Karena kebutuhan. Karena mungkin udah jadi kebiasaan gitu ya. Maka itu perlu direview lagi ya teman-teman. Jangan sampai hal tersebut yang justru malah jadi permasalahan utama yang kita nggak sadari, kita abaikan gitu ya. Padahal itu salah satu hal yang mengganggu ya kinerja apa yang kita konsumsi, pola makan kita yang selama ini kita merasa itu menjadi sebab kenapa asam lambung kita naik dan naik. Merasa jam makannya sudah diatur ya. Kemudian merasa cara makannya udah bagus ya. Kemudian juga sudah melakukan atau mengkonsumsi makanan yang memang selama ini tidak diperbolehkan ya. Tapi pertanyaannya kok masih saja ya ada masalah dan masalah lagi. Nah, yang poin keempat tadi itu yang perlu dicek. Apakah selama ini uang atau materi yang kita gunakan untuk membeli makanan ya, bahan-bahannya ataupun makanan yang sudah jadi kemudian kita konsumsi, itu adalah
asalnya adalah sesuatu dari yang berkah dan yang halal atau tidak gitu ya. Itu yang perlu kita cek. Oke? Semoga video ini juga cukup membantu teman-teman ya untuk bisa mengenali bagaimana pola makan yang bagus gitu ya. Selain itu tentu membiasakan hal tersebut butuh konsistensi yang pastinya ya teman-teman. Dan kalau teman-teman masih ada yang bertanya, Mas bagaimana resep sehatnya, dan ketika kita mengkombinasi pola makan dengan pengobatan, dan pengobatan seperti apa yang harus saya lakukan, teman-teman bisa cek di sini ya. SMID Solution resep sehat, di situ sudah ada beberapa pengobatan dan jamnya untuk mengkonsumsi pengobatan tersebut pun sudah bisa teman-teman lihat di situ. Jadi bisa dikombin dengan pola makan atau waktu makan yang teman-teman lakukan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan saya harap ya teman-teman benar mulai memperhatikan dirinya sendiri dan benar-benar memperhatikan 4 aspek yang mempengaruhi pola makan yang saya sampaikan tadi. Insya Allah ketika semuanya bisa kita perbaiki, semuanya bisa kita tata ya, kita manage ulang, maka itu akan menjadi suatu kekuatan yang mendorong kita atau membantu pengobatan yang kita lakukan selama ini, sehingga tujuan kita untuk sehat, kemudian future hope kita seperti di video saya yang kemarin gitu ya, untuk misal nih berbakti kepada orang tua, memberikan terbaik kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, jauh akan lebih mudah tercapai kalau kita sudah sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan berlimpah selalu.